Baik, selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang asimetri informasi, adverse selection, dan moral hazard. Di bidang ekonomi, asimetri informasi yakni akan terjadi ketika salah satu pihak dalam adanya sebuah transaksi mempunyai suatu informasi lebih atau lebih baik daripada pihak yang lainnya. Jadi asimetri informasi adalah adanya suatu kondisi di mana dalam pengumpulan sebuah informasi antara manajemen untuk penyedia informasi atau pre-paper dan pemegang saham dan pemangku kepentingan umum sebagai pengguna informasi pengguna dan yang tidak seimbang. Untuk contoh asimetri informasi, contohnya pada BPJS Kesehatan. Karena meratanya nilai premi bagi seluruh peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip asuransi pada umumnya. Pada setiap asuransi, pembayaran premi harus disesuaikan dengan tingkat risiko dari peserta asuransi. Hal ini tentu tidak terlepas dari fungsi premi sebagai kompensasi terhadap risiko. Apabila tidak disesuaikan, BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang bergerak dengan konsep asuransi pasti akan terus mengalami kerugian. Asimetri informasi adalah sebuah kondisi di mana agen dalam hal ini masyarakat penerima manfaat dari BPJS Kesehatan memiliki lebih banyak informasi dari pemberi jasa yaitu BPJS Kesehatan. Sehingga kerugian yang dialami BPJS menjadi sebuah indikator bahwa BPJS tidak mampu mendapatkan informasi yang cukup ataupun mengambil kebijakan yang layak dalam menghasilkan neraca keuangan yang positif. Lalu, terdapat dua jenis dalam asimetri informasi, yaitu adverse selection dan moral hazard. Adverse selection ini adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Adverse selection dapat terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam atau insiders lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar. Untuk contoh adverse selection pada asuransi kesehatan, hal ini terjadi ketika calon nasabah atau insured bersifat heterogen. Heterogenitas ini menyebabkan calon nasabah memiliki risiko sakit yang berbeda-beda. Perusahaan asuransi tidak memiliki atau belum menentukan kelas risiko atau risk class calon nasabah, sehingga bisa terjadi pemberlakuan premi asuransi yang sama pada setiap nasabah dengan risiko yang berbeda. Dengan demikian, calon nasabah atau pasien berusaha membayar premi asuransi yang minimum dengan mendapatkan pelayanan kesehatan atau penggantian yang semaksimal mungkin. Tindakan calon nasabah mempengaruhi hasil pemeriksaan adalah untuk menghindari terkena premi yang lebih mahal. Untuk bagian kedua adalah moral hazard. Moral hazard sendiri adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam menyelesaikan transaksi mereka, sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar. Untuk contohnya sendiri, pada bidang asuransi, moral hazard berkaitan erat dengan sikap moral atau kejujuran dari pihak tertanggung pemilik asuransi. Contohnya saja apabila tertanggung bersikap tidak jujur, maka saat mengalami kecelakaan kendaraan yang disebabkan oleh pengemudi dengan kecepatan tinggi, moral hazard akan menyebabkan meningkatnya peluang terjadinya kerugian. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf dan terima kasih.